Kedua kali berber. Kan satu kelas itu saya bingung. Wah, Bu Guru. Akhirnya minggu depannya. Ayo bincang santai di channel SD Negeri 9 Padang Sambian. Sebelum dimulai mungkin perlu kita jelaskan dulu Pak Mang ya, maksud dan tujuannya. Sebenarnya Isa waktu itu mau nanya apa dia Pak Mang? Waktu Pak Mang? itu Bapak nanyain caranya HP ini dijadiin mouse gitu kebetulan. Ya. HP-nya dijadiin mouse. Habis itu kami lewat Google Meet lah gininya. Tutorial lah istilahnya lewat Google Meet. Ngobrolnya seperti ini, kemudian benar-benar. Nah setelah itu dia kepikiran gitu. Waktu dia di sekolah tuh untuk ngajak, maksudnya berbicara dengan teman-teman tuh kan sangat minim. Cara dunyan man ngerti aja bos sejak Bu Astuti bu kepung-kepungan sana kamu. Nah, kadang cara Bu Dewi tepuk paling Bu begini gitu. Bu ane Lena terdistrik. Artinya kita tidak memiliki waktu khusus membahas topik tertentu gitu, karena kan kadang kita berbicara tertentu ada teman lewat yang sing sapa pelih asanange. Kemudian yen kini nah agak terdistract lah jadinya, belum murid dan lain sebagainya, sehingga kualitas komunikasi kita untuk membicarakan sebuah topik yang berkaitan dengan profesi kita atau ide-ide kita di sekolah sangat kurang. Nah kita coba yuk cari teman yang kira-kira bisa ajak ngobrol santai dulu untuk pemanasan. Nah kita coba nanti publis gitu kalau memang bagus. Nah kalaupun kan nggak apa-apa atau kita ngobrolnya santai saja seperti itu. Nah ini mengawali gitu. Goal besarnya adalah nanti secara berkelanjutan. Mungkin hari ini Pak Mang dengan Tiang adalah hostnya, narasumbernya adalah Bu Dewi dan Bu Astuti gitu. Kemudian nanti giliran mungkin minggu depan atau kapan Bu Astuti deh ngobrol ajak sirum umpamane yang timpal deh Agus mungkin undang gitu umpamane, atau Bu Dek Wias atau Bu Epi yang waktu ini alami PPG, atau ambil Bu Gung Yeni dan sebagainya. Kita yang menentukan cara cukup seminggu sekali lah ngobrol-ngobrol santai seperti itu. Itu sih sebenarnya ide awalnya, jadi nggak harus diseriuskan sekali ngobrol apa. Ya sesuai judul ya acara ini yaitu itu bincang santai gitu katanya. Jadi tetaplah santai. Ayo bisa gitu lagi jangan. Oh ayo bisa. Ayo bincang santai. Ayo bincang santai gitu. Tapi Bu Dewi gimana nih, anaknya kan masih kecil-kecil juga aman nih bengke banget tapi kan Bapak gini sampun Tiang pun punya ruangan khusus nih untuk podcast SD 9 Padang Sambian nih ke. Ya 30 menit aja coba kita ginikan untuk ya siapa tahu kalau memang bermanfaat. Tapi kalau gimana intinya itu ya sebenarnya itu kita membicarakan hal yang terkait dengan ini dari sudut Komang lah host tuan rumah utama ini. Kalau dari Tiang kayak finalisnya, nah narasumbernya adalah Bu Ewi dan Bu Astuti. Jadi kesan dengan kepala sekolah lepas dulu, tapi kita kayak bincang santai itu dah gitu. Terus mungkin di sekolah juga untuk intensitas kita bertemu juga dengan teman-teman paling istirahat sebentar baru sempat ngobrol. Itu pun saya sangat menurut saya sih ini sangat bagus buat kita, untuk terutama buat saya yang mau belajar tentang bagaimana menjadi seorang pendidik yang baik seperti itu. Jadi kalau misalnya saya menemukan hambatan atau pengen tanya solusi, mungkin Zoom seperti ini yang saya butuhkan seperti itu Pak. Mungkin teman-teman seperti Bapak saya membutuhkan sekali support masukan terutama Pak Nge. Kalau misalnya di sekolah nih yang kan lihat seperti saya guru misalnya tidak ada kayak saya lihat bagaimana tutorial mengajar yang baik ya, dan kalau bisa sih dibuatkan kayak seminar pembelajaran gitu Pak buat kita guru-guru, bagaimana sih membuat pelajaran itu menyenangkan, bagaimana sih cara guru itu pelajaran buat anak-anak itu lebih menarik gitu Pak.
kalau saya sih di KKG biasanya Pak, ya saya senang sekali kalau ada KKG, ada seminar seperti itu, ada guru penggeraknya, jadi ada yang memotivasi saya bahwa, mengajar tuh, sebuah istilahnya kita memiliki, biar, gimana cara pembelajaran itu menyenangkan kayak gitu. Jadi dari situ saya motivasi, "Oh cara gini seperti, oh seperti ini ya caranya mengajar yang baik," seperti itu, Pak. Jadi kalau jadi guru nih Kak, kan yang kalau ngajar sendiri nih Kak, bener apa enggak, siapa yang saya lihat juga nggak bisa genten. Jadi dengan adanya sharing seperti ini saya sangat Ya, setuju sih. Jadi kayak, bisa saya tanya, "Gimana sih solusinya?" Seperti itu, Pak. Terima kasih. ya. Nah, mesti berterima kasih, mesti formal santai kan sao. Tema kita Iya, santai. kalau Tapi kuliah gitu sama dosen kan enak, Pak. iya, ini Pak, sudah dapat poinnya Pak Bang ya, berarti udah tanpa gladi nih kayaknya Bang langsung aja Ladi. dah. Udah Sikat udah aja. udah langsung dimulai saja nih Kak. Ya, dulu pemanasan kalau Bu Astuti gimana nih tanggapannya kalau dia? Kalau Tiang, Pak, dengan kegiatan kita secara virtual begini, Hmm, bukan hanya untuk kita sebagai guru, mantan sesama guru, mantan. hmm, Hal ini juga bisa dilakukan ke orang tua siswa, Pak. betul. Karena kan kalau kita mengundang orang tua secara langsung, mungkin ada yang bekerja, jadi jam kerjanya itu tidak sesuai dengan waktu kita mengundang. Alangkah baiknya kalau setiap ya enggak sih sampai malam jam 7, setengah 8 sudah waktu istirahat orang tua itu diajak atau kita lakukan pertemuan secara virtual begini untuk menerima masukan dari mereka kan sebagai refleksi juga bagi kita sebagai guru. Oke, berarti secara sederhana apa namanya frekuensinya udah hampir sama nih, Bu Dewi dengan kebutuhan belajarnya, kemudian Bu Astuti. Nah, sehingga nih itulah kita bincangkan lagi sebentar lewat pertanyaan-pertanyaan pemantik. Oke, baik. Saya serahkan kepada Pak Komang untuk selanjutnya karena sifatnya lagi sekali yang apa namanya Bang, yang panelisnya. Pak Komang adalah hostnya, narasumbernya adalah ibu-ibu ini gitu. Jadi narasumber Ibu-ibu ya. yang nanti gitu. Siap. Eh, Nanti saya mungkin ngasih pertanyaan juga ya. ya siap, terima kasih. Lagi terima kasih dibilang formal nanti. Ya, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Kita mulai acara ini dengan mungkin perlu semangat ya sedikit ya. Mungkin belum bosan udah ice breaking. Gitu. Kira-kira kalau di kelas ice breaking apa yang biasanya dilakukan ya? Mungkin itu yang bisa kita lakukan sekarang. Coba Bu Astuti. Bu Astuti apa namanya? Kalau di kelas 4 kan saya pakai ininya kelas 4. Anggap aja berdiri, kita udah berdiri sekarang ya. Coba. Ya. Nih, lupa jadi grogi. Grogi Ya, artinya ini grogi. yang paling sederhana biasanya kalau saya lakukan di kelas adalah tepuk tunggal. Itu biar bisa bisa mengalihkan perhatian mereka dengan satu kali tepukan gitu. Misalnya tepuk tunggal gitu. Tapi kalau di Google Meet ice breaking kayaknya nggak cocok karena nggak bisa barengan kayak Ya, gitu. Iya. karena sinyal juga. Iya. Ya coba saya coba Pak Komang tepuk bersatu kali Ber. Oh, gitu. tepuk berdua kali ber tepuk bertiga kali ber tepuk berempat kali ber tepuk berkali-kali biasanya anak-anak kan ber ciki ber gitu. Wah. Kelas 4 oke gitu ya saya. Wah, Nggak tahu di mantap. sini. Keren juga ya. Nanti besok saya terapkan di kelas saya sendiri. Ya, sangat-sangat menyenangkan menjadi seorang guru ya kalau gitu ya. Kira-kira kembali ke beberapa tahun yang lalu jadinya. Kira-kira Bu Astuti atau
Bu Dewi, kenapa, apa pendorongnya kenapa bisa menjadi guru? Mungkin Sangat menarik. kita berikan dulu kepada Bu Dewi. Kapan menjadi guru, sejak kapan menjadi guru, dan apa penyebabnya, apa alasannya menjadi guru seperti itu? Ye, sebenarnya Niki kalau terus terang, saya kuliah Nika dari awal sebenarnya saya mau ngambil ekonomi. Karena orang tua saya ingin menjadi anaknya menjadi seorang guru gitu. Jadi karena sekarang kamu cewek, nanti menikah, kalau jadi perkantoran susah, nanti jadi guru saja begitu. Karena saya mengikuti apa kata orang tua saya sekolah di sekolah guru. Setelah itu karena hati nurani saya kayaknya bukan passion saya di guru gitu. Jadi saya bekerja di perbankan, di Bursa Efek Indonesia, di saham dan segala macam keliling dunia. Setelah itu adalah COVID pandemi. Ini perjalanan saya yang sungguh luar biasa sebenarnya. Kalau saya lihat ini wisata religi saya itu sangat sangat nyata di hidup saya. Teman saya sudah jadi kepala sekolah, udah jadi guru penggerak. Saya baru kejedot, baru menerima feel jadi seorang guru tuh di tahun 2020 waktu pandemi. Jadi setelah itu saya baru menyadari, wah ternyata saya ke sana ke sini cari kerjaan nggak ada yang pas gitu. Ternyata saya harus memang kata Bapak almarhum saya kebetulan Bapak saya sudah nggak ada. Jadi saya sangat bersyukur sekali waktu itu diarahkan. Soalnya gitu dah rezeki harus ke kiri nih kita ke kanan ke kiri kita nggak tahu kemana ujung-ujungnya ketemu gitu. Oh ternyata jadi guru itu sangat luar biasa seperti itu. Jadi guru itu menurut saya sangat mengubah hidup saya terutama. Apalagi saya menjadi seorang ibu, menjadi lebih penyabar, menjadi lebih ikhlas gitu ya. Jadi dari dulu saya tuh orangnya nggak sabaran banget gitu kalau apalagi mengajar anak-anak. Jadi dengan menjadi seorang guru saya tahu tentang cinta kasih. Cinta kasih di mana anak-anak memberikan cinta yang luar biasa yang benar-benar tulus untuk saya yang siapa sih saya ini, saya bukan bagian keluarga dari mereka, tapi mereka tuh sangat menyayangi saya. Seperti itu. Jadi itu yang membuat saya sampai hari ini mungkin saya cuma hitungan tahun jadi guru, cuman menurut saya jadi guru ini merupakan suatu memang saya harus di sini. Memang saya ditakdirkan memang jadi seorang guru mungkin untuk membuat saya lebih baik, jadi manusia yang lebih baik, menyadarkan saya bahwa hidup itu tidak hanya berfokus pada memang sih semua butuh uang Bapaknya, cuman dulu kan fokusnya karir, jenjang karir, uang dan segala macam. Tapi hari ini saya menyadari bahwa hidup itu tidak hanya bekejar duniawi. Jadi saya belajar di sini untuk menerima berdamai dengan kehidupan seperti Bu Astuti bilang, berdamai dengan keadaan, berdamai dengan lingkungan, semuanya saya menerima, apapun itu, kasih sayang, cinta kasih mereka sangat luar biasa buat hidup saya. Walaupun saya dulu pesimis sekali jadi guru ya, bisa nggak ya gitu. Ternyata setelah saya belajar, saya 10 tahun ke belakang saya tarik ternyata sehidup saya itu harus belajar, memang belajar. Bekerja dimanapun saya mulai dari nol. Saya jadi guru pun saya harus belajar karena saya harus memberikan bukan hanya mentransfer ilmu, tapi saya membagi pengalaman saya, memberikan motivasi ke mereka bahwa semua orang punya mimpi, semua orang pasti bisa. Saya bukan orang dari keluarga yang berpendidikan mungkin seperti guru, perkantoran, saya jauh dari kata itu. Tapi hari ini saya memiliki istilahnya sebuah mimpi bapak dan ibu saya. Dia ingin saya menjadi seorang pendidik. Astungkara, saya diberikan jalan oleh Tuhan, saya bisa bergabung di SC9 Padang Sambian. Wow, Begitu. wow, luar biasa ini Pak Budi. Ternyata dari berbagai pekerjaan yang pernah dilalui oleh Bu Dewi, ternyata ujung-ujungnya adalah guru gitu. Sekarang umurnya sudah berapa, Bu Dewi, waktu 2020 waktu awal menjadi guru? Bukan 2020 saya jadi guru itu umur 32 kalau nggak salah. 32, Wow, 30.
Iya, mungkin Jadinya perjalanan hidup saya tamat ah, kuliah itu 2014. Guru. 2010 saya tamat SMA, 2008 saya tamat SMA, cuma saya jeda untuk kuliah karena saya ingin bekerja, saya ingin bekerja mengubah hidup saya di mana saya memiliki mimpi yang sangat besar karena saya orang dari ya bukan dari kalangan yang menengah ke atas, jadi saya ingin mengangkat harkat derajat orang tua saya sampai saya di titik saya sudah dan gitu. Jadi apa sih yang saya cari? Kosong gitu. Banyak sih yang bilang memang kalau kita sudah mendapatkan titik yang kita dapatkan di duniawi ini, tapi hati saya tuh kosong gitu. Jadi yang saya lakukan ketika itu corona yang membuat saya harus stop semuanya saya di rumah dan mungkin Tuhan ini Wi jalanmu tuh yang ini gitu. Saya udah ke lubang kecil, jalan besar, bypass segala macam. Ya, memang inilah jalan saya. Dan saya ya itu saya bilang saya sangat bersyukur bisa diterima terutama di SD 9 Padang Tamiang yang begitu penuh cinta kasih ya menurut saya. Saya berapa tahun saya bekerja itu selalu penuh dengan apa ya, ambisius, ambisius, tidak sabar, ingin ingin melompat secara tinggi gitu. Jadi setelah jadi guru itu saya menyadari bahwa kita memang butuh proses, Pak. Jadi hidup itu butuh proses. Butuh kita belajar dari semua pengalaman yang kita lakukan, yang kita lalui, dari cobaan yang pernah kita hadapi. Aduh, dari cobaan dihina, dicaci, banyak lah. Pokoknya itulah yang jadiin saya itu bahwa oh jadi guru ini di sinilah saya mendapatkan cinta kasih gitu. Jadi di sini saya merasa mereka telah menyayangi saya. iya mantap. Tadi di umur 30-an Bu Dewi mengatakan belajar dari nol. Nah, eh anak-anak ya saya aja dulu yang umurnya 20-an kayaknya udah males untuk belajar dari nol. Itu merupakan sebuah apa namanya? Gimana sih semangatnya? Gimana sih caranya biar mau gitu belajar dari nol? Mungkin ditahan aja dulu jawabannya nanti sekarang lanjut ke Bu Astuti ya. Ya, terima Berbicara kasih Pak ya. Komang, terima kasih Bapak Kepala. Yang membuat saya menjadi seorang guru itu adalah keinginan dalam diri saya untuk menjadi seseorang yang memiliki manfaat gitu. Ya, terlepas dari latar belakang pendidikan saya, sarjana ekonomi dulu, S1 ekonomi manajemen keuangan, kemudian panjang sih lika-liku yang harus saya lalui untuk menjadi seorang guru. Ingin menjadi manusia yang bermanfaat karena siapa tahu dengan menjadi guru, dengan memberikan manfaat kepada orang lain, saya bisa menabung karma yang baik untuk keturunan saya nanti. Wah, mantap. Tujuannya luar biasa ya Pak Tut ya. Tujuan mulia. Nah, saya sedikit potong Pak Mang, ada menarik dari apa sampaikan Bu Dewi, Bu Astuti tadi. Kalau Bu Dewi unsur ekstrinsiknya orang tua awalnya menjadi guru, kalau Bu Astuti dari dirinya memang ingin menjadi bermanfaat. Nah, kira-kira kalau saya, nah pertanyaannya gini sedikit beda nih dengan Pak Komang. Pernah nggak punya sosok guru yang menginspirasi, baik Bu Dewi atau Bu Astuti? Dan kenapa menurut Bu Dewi guru yang Ibu inspirasikan itu bisa menginspirasi Ibu? Nah, mungkin siapa? Dari Bu Astuti lah dulu mungkin. Saya pernah memiliki guru SMP, Bapak, di SMP Negeri 10 Denpasar. Ibu guru matematika saya di kelas 1 dulu, kelas 1 SMP. Kenapa? Namanya Bu Mariati. Bu Maria. Jadi saya awalnya kurang begitu menyukai pelajaran matematika. Karena begitu baru dari tamat SD ke SMP sudah ketemu guru yang mungkin zamannya saya itu tahun 97 itu termasuk guru galak banget gitu. Jadi setiap hari setiap mendapat pelajaran matematika itu
sebelumnya kita sudah dites dulu Pak materi yang akan dipelajari hari itu. Jadi dites langsung 1-2 soal, yang dapat nilai 0, 1, 2, yang nilainya paling kecil itu duduk paling depan. Terus di bangku yang kedua, lebih besar sedikit nilainya duduk di bangku kedua, dan seterusnya. Kalau duduk di bangku paling belakang itu paling besar. Kenapa Dan kira-kira? kenapa? Apa alasannya kira-kira tahu Bu Astuti? Ya berarti anak itu harus mempersiapkan diri sebelum berangkat ke sekolah untuk mempelajari materi yang akan dia dapat keesokan harinya. Kayak Nah, kalau Bu kayak Astuti di mana kira-kira posisinya? Saya pernah ketika sinkos apa itu ya dulu, saya Tangan. paling depan, ya dapat 2, saya duduk paling depan Pak, saya malu banget. Dapat 2 duduk di deretan paling depan, kan udah kelihatan, nih blok-blok nih gitu. Bahasanya tuh memacu saya, ben mani saya harus belajar biar sing nggak mau saya terulang lagi duduk paling depan. Akhirnya ke belakang, dan sampai akhirnya sampai naik ke kelas 2 saya terus di belakang aja duduk. Jadi senang saya matematika karena cara mengajar ibunya seperti itu, meskipun galak tapi cukup memberikan kesan pada diri saya. Ya negak di muka berarti rada paling gelong gitu. Nah, tadi ada menarik memang ini karena kalau boleh umpamakan kayak pahit dulu, manis kemudian. Ya. Nah, mungkin dari Bu Astuti. Nah, kalau Bu Dewi sendiri gimana? Ada pengalaman menarik? Kalau Tiang, kebetulan di SMA yang paling ingat Tiang guru bahasa Jepang sama sosiologi nih Kak. Beliau sangat kebetulan saya SMA sama Bu Astuti. Oh, sama satu sekolah. Angkatan, cuman dia kakak kelas saya. Reuni ini jadi Reuni di sini. Nah, kebetulan guru bahasa Jepang Rika metode mengajarnya sangat bagus dan fun kan, dan bahasa Jepang Rika kan menurut dia agak susah kan, bahasa Inggris tidak susah apalagi bahasa Jepang kan, dan terus ketika Tiang mempelajari ternyata saya senang dengan bahasa Jepang sampai saya ulangan tuh dapat 190, 95 gitu Pak. Ya karena cara mengajar mereka itu yang bagus. Ibunya itu jadi menggunakan metode ajar menggunakan kayak menulis katakana atau hiragana. Jadi dia menulis kata su, itu dia menggunakan gambar sumur Pak. Jadi sumur ada ikatan sumur dia ke bawah kayak gitu. Jadi saya ingat, su itu yang kayak sumur gitu. Jadi saya sampai saya hafal katakana hiragana. Setelah itu saya bisa bekerja di perusahaan Jepang Nenten. Jadi dari situ ya saya bisa berkomunikasi dengan orang Jepang, dan niat saya dulu ingin ke Jepang, sekolah ke Jepang. Terus yang kedua ada guru sosiologi Pak. Jadi dia itu cara mengajarnya menarik. Jadi dia nggak pernah ngasih ulangan. Dia memberikan saya materi, terus siapa bisa menjelaskan seperti materi yang dia berikan. Misalnya tentang anggaplah dia sosiologi kan, anggaplah agama lah ya. Trihita Karana. Trihita Karana adalah ini, bagian-bagiannya nih, contohnya ini. Berdampak apa dalam kehidupan kita. Jadi kita presentasi di depan gitu Pak. Jadi selama kelas 3 nih yang mendapatkan nilai sosiologi itu dari presentasi aja kan. Jadi pokoknya saya bisa gini sama bapaknya, saya nego, Pak saya nggak belajar loh kemarin Pak, boleh nggak saya besok saya ulangan sendiri gitu. Jadi karena gurunya fun Pak, jadi dia memberikan pilihan ke saya, kalau saya nggak siap dengan ulangan, kamu bisa pilih ulangan dengan cara yang lain gitu. Jadi dengan begitu trik saya tidak pernah remedi. Jadi ya, jadi guru tersebut memberikan saya pilihan. Kalau saya tidak siap dengan ulangan harian dengan didikte, saya bilang dengan bapaknya, Pak, saya besok ulangan ya. Hari ini ulangan 5 Pak misalnya. Tapi kamu kalau nyusul sendiri ulangan kamu siap 10, dia bilang gitu. Saya siap Pak. Jadi saya besok saya belajar. Saya belajar biasanya pagi hari. Jadi biar otak saya rampung dan fresh. Jadi astungkara saya nggak pernah remedi pelajaran bapaknya. Gitu. Jadi sampai sekarang saya ingat dengan pelajaran bapak dan ibu tersebut gitu. Pak Mang, ini ada menarik nih Pak Mang. Bu Astuti dengan gaya gurunya tegas, metodenya. terpacu belajar. Bu Dewi dengan fun-nya membuat
Bu Dewi itu senang belajar, bahkan itu Ya. termotivasi sampai mau ke Jepang. Tadi itu membangun mimpi mereka. Nah, dua karakter berbeda ini pun dari dua guru yang cara guru yang berbeda ya. Anak itu dengan cara yang menangkap yang berbeda. Ini menunjukkan sesuatu yang berbeda. Mungkin hal ini yang saat ini dikenal dengan pembelajaran diferensiasi. Nah, mungkin kita nanti bahas sedikit tentang diferensiasi, Pak Mang. Nah, Pak Mang, Ya. ada punya pertanyaan lagi nah untuk Ibu guru kita? Eh, apa namanya? Kira-kira metode-metode yang diajarkan oleh guru Ibu Astuti dan Bu Dewi tadi bisa diterapkan nggak dengan kondisi sekarang, kondisi anak-anak yang seperti sekarang gitu? Apakah masih bisa diterapkan? Apa udah nggak berlaku lagi? Apa mungkin perlu dimodifikasi lagi gitu? Kalau di Bu Dewi tadi ternyata yang saya tangkap itu merupakan suatu kebebasan untuk murid untuk memilih apa yang ingin diuji. Muridnya sendiri yang memilih bakalan ujiannya kayak gimana, entah dengan cara presentasi kah, dengan cara tulis lah gitu. Kira-kira bisa diterapkan untuk zaman sekarang gitu. Saya dulu mungkin Pak Mang ya. Ya, siap. Jadi karena saya menganggap bahwa ini fun banget, jadi saya pengen belajar mata pelajaran ini terus gitu. Jadinya membuat anak itu pengen ketemu guru ini, mudah-mudahan ibu bapak ini yang ngajar gitu. Jadi saya terapkan kepada anak-anak kelas 1 sampai kelas 6 juga. Tapi kelas 6 agak tegas saya mungkin karena di sana kan mereka udah berubah ya Pak ya. Jadi saya nggak bisa stop fun anak kelas 1, kelas 2, kelas 3. Jadi 4, 5, 6 tuh agak tegas. Jadi saya bikinkan kesepakatan kelas atau enggak saya buatkan kuis Pak. Jadi saya biar mereka senang, saya bikinkan mereka kuis. Jadi setiap saya ngajar kalau kelas 1 saya berbeda ngajarnya. Kelas 1 saya biasa memberikan materi, bercerita seperti itu. Kalau Ramayana saya memberikan cerita tokoh-tokoh, tokoh baik. Setelah itu mereka tak suruh cerita Kintan. Setelah pembelajaran selesai. Nah, kalau kelas 4, 5, 6 saya baru masuk. Saya memang bukan galak, bukan keras gitu enggak. Jadi saya baru masuk, saya buat kesepakatan kelas dulu. Kedua, saya sudah ngasih mereka 2 pertanyaan. Jadi sebelum mereka bercanda, sebelum mereka ngobrol, mereka udah baca tuh bukunya. Jadi setiap saya masuk, mereka udah baca buku dulu karena udah tahu Bu Dewi masuk ini udah kasih saya pertanyaan gitu. Jadi berbanding terbalik saya mengajar. Kalau kelas 1 mereka saya ajak cerita yang setelah itu baru saya kasih pertanyaan. Kalau di kelas 4, 5, 6 saya kasih pertanyaan dulu. Setelah itu kan mereka otomatis baca Pak. Jadi otomatis mereka baca. Kalau saya paksa mereka baca, mereka nggak mau. Mereka ribut lah, inilah. Kalau saya udah buat suasana tegang pertama, mereka jadi tegang gitu. Karena mereka fokus membaca. Setelah fokus membaca, mereka udah tahu tuh apa, sampai bagian-bagiannya apa. Udah tahu tuh. Setelah itu baru saya ajak mendalami materi dan terus ice breaking, terus mengajak mereka kuis terakhir gitu. Kalau ada waktu saya ngajak kuis, kalau nggak gitu tanya jawab saya betul-betul pulang. Wah, jadi membuat kesepakatan ya, disesuaikan dengan kondisi juga kelasnya. Misalnya kelas 1 beda dengan kelas 6 gitu kan. Ya sih. Ya, keren. Itu sudah disesuaikan dengan karakteristiknya oleh Bu Dewi. Nah, mungkin kalau Bu Astuti, ini menarik sekali pertanyaannya Pak Komang. Nah, kalau kegiatan belajar seperti yang Tiang pernah alami ketika SMP dulu, saya rasa tidak cocok itu untuk diterapkan di pembelajaran berdiferensiasi. Nah, karena di kegiatan pembelajaran berdiferensiasi ini yang dibutuhkan itu adalah mengembangkan potensi yang terbaik yang ada pada diri siswa. Jadi tidak bisa kita memaksa siswa untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan keinginan guru. Jadi di sini kita kan dituntut sebagai guru untuk memberi keleluasaan kepada siswa tersebut untuk mengembangkan dirinya, apa yang dia sukai, apa yang menjadi minat dia. Jadi kita tidak bisa memaksa seperti apa yang saya alami dulu. Jadi kamu harus suka matematika, kamu harus dapat nilai seperti ini, kan tidak sesuai dengan konsep merdeka belajar. Seperti itu. Nih, guru yang memerdekakan ini Pak Ma.
Berarti di antara kedua Bu Dewi dan Bu Astuti ini ternyata sudah melakukan tes diagnostik walaupun bukan berbentuk tes gitu. Itu mungkin berbentuk kayak cuma melihat aja gitu. Dan itu juga sudah menerapkan kurikulum merdeka sebenarnya gitu. Nah, itu apa yang dilakukan oleh kedua teman kita ini, tes yang seperti Mak Mang bilang tuh tes diagnosis itu ada tes non kognitif. Oh, Ada secara baik itu secara tertulis maupun secara lisan, Pak Mang. Nah, tadi menyambung pertanyaannya Pak Mang tentang relevan enggak pembelajaran pengalaman masa lalu ini dengan saat ini kan begitu. Nah, saya ingin bertanya kepada Bu Dewi, Bu Astuti seperti itu. Kira-kira dari pengalaman Ibu selama ini mengajar kan begitu. Satu semester di semester 1 kemarin dan hari kita sudah mulai mau ke semester 2 saat ini. Kira-kira kalau saya mau bertanya kepada Ibu berdua, hal apa yang sudah baik Bapak Ibu lakukan sebelumnya dan apa yang memang Ibu mau perbaiki nanti agar meningkatkan kualitas pembelajaran Ibu di kelasnya ini nanti di semester 2. Kalau boleh bilang kayak resolusi lah, resolusi perbaikan atau hasil refleksi selama ini mengajar, kira-kira apa yang akan dilakukan di semester 2 ini berdasarkan pengalaman kemarin di semester 1. Silakan, siapa duluan boleh? Tiang boleh. Oke. Mungkin hal baik yang sudah Tiang rasa Pak ya, Tiang sendiri rasa sudah saya lakukan di kelas, itu membuat anak-anak itu merasa senang datang ke sekolah gitu. Menunggu kedatangan gurunya, telat sedikit sudah dicari, itu udah kebanggaan. Oh berarti saya ditunggu. Padahal saya kan mengajar matematika. Saya tidak menakutkan bagi anak-anak, itu sudah membuat saya bahagia. Itu aja. Telat sedikit 5 menit, 2 menit atau mungkin di toilet. Wah, Astuti jamnya ke kelas saya, di kelas D itu terutama yang kelas atas itu Pak, di kelasnya. Kelas 4D kan di atas. Saya masih jalan di bawah, mesti dicari ke bawah. Diingatkan sama anak-anak gitu. Nah, itu yang membuat saya senang. Oh, berarti saya ditunggu, bukan ditakuti. Berarti dia tidak pernah takut dengan matematika seperti zaman saya dulu. Wah, keren ini Bu. Jadi udah menanamkan tidak ketakutan matematika sejak dini. Iya. Itu hampir sama dengan pernah saya menulis sebuah lagu namanya Guru yang Dinanti nih Bu Astuti. Iya. Saya Kalau dulu kan saya penasaran ini gimana ya kesan-kesannya Bu Astuti nanti kayak gitu. Mungkin tahan dulu Bu Astuti, kita dengar kalau Bu Dewi ini yang paling berkesan kira-kira apa nih Pak Mang atau Bu Dewi ini. Nanti kita tunggu resolusinya Bu Astuti nanti ke depan ini. Ya, untuk saya itu sangat senang kepada anak-anak Nike, sama seperti Bu Astuti ya, karena saya mengajar itu menurut saya belajar agama, apalagi agama itu kan saya mengajarnya lebih fun karena saya ngajarnya itu lebih ke karakter, bagaimana cara berbicara, berpikir dan berperilaku seperti itu. Jadi lebih santai tapi masuk ke mereka gitu. Jadi ada saya pernah di kelas D itu saya kalau nggak salah saya ibu saya meninggal atau gimana kan lama saya tidak mengajar di sana. Tiba-tiba saya mengajar, mereka bersorak-sorai menunggu saya. Itu mereka tepuk tangan satu kelas itu saya bingung. "Kalian kenapa?" Saya bilang gitu. "Aduh ibu akhirnya mengajar," gitu. Terus saya kadang saya kan ngajar di BB aja gitu Pak ya. Jadi pernah saya masuk ke kelas A atau kelas ini, mereka tuh sampai nunggu, "Bu guru besok ajar di saya gitu." Jadi bingung, "Ya nanti Bu guru sana," gitu, "ya nanti Bu guru masuk." Jadi, mungkin itu yang membuat saya, "Oh ternyata agama menyenangkan," gitu. Bukan agama tuh sebenarnya kalau dilihat-lihat itu juga serem, Pak. Kalau belajar tentang Cayo Parisudo, Wachiko Mana Chiko, kayak itu kan bahasa kayak bahasa Inggris ya, Pak, ya, dia harus iya. Saya pun sebenarnya dari guru agama saya belajar, wah ternyata agama susah gitu, apalagi kita susah jadi kayak seloka apa segala macam kita nggak boleh salah. Kalau salah sedikit kita memberikan apa, mereka jadi apa gitu. Jadi kalau mereka tanya solusi, misalnya saya kadang
ada bintang diskusi juga sama mereka. Kalau mereka ada masalah apa, mereka tak suruh nulis bagaimana cara bersyukur dalam hidup, bagaimana cara mengatasi suatu masalah. Jadi ada yang sampai nangis dan segala macam gitu. Jadi terus saya juga ngajarin bahwa bukan hanya di awang-awang, kan agama nggak bisa Pak kita ngajarin satu tambah satu dua gitu. Jadi Tuhan itu sifatnya apa acintia tak terpikirkan, di mana cara bisa meyakinkan anak itu percaya dengan Tuhan. Bener. Iya kan? Anak-anak zaman sekarang itu kritis loh Pak. Jadi Bu pernah nggak ketemu Tuhan? Gimana saya jawabnya? Ya kan? Jadi saya harus lebih sabar, lebih memberikan mereka pengertian bahwa dunia ini tercipta memang dari kehendak Tuhan gitu. Karena mereka belajar agama dengan ilmu pasti ini kan jauh beda Pak. Jadi mereka lihat bulan ya bulat gitu, lihat gitu. Kalau Dewi Saraswati gitu, Dewi Saraswati emang aku pernah ketemu gitu. Jadi kan bingung. Jadi dengan cara saya ajak patung Saraswati, Niki namanya Dewi Saraswati, tangannya ada 4, megang ini gitu. Jadi mereka tuh lebih visual gitu. Jadi nggak di awang-awang Dewi Saraswati gimana bentuknya gitu. Jadi seperti itu sih Pak yang udah Tiang lakukan untuk anak-anak. Keren sekali nih. Hampir kedua memang saya sepintas lihat kadang kelasnya kalau udah Bu Astuti, kemudian Bu Dewi di kelasnya ramai. Yang lainnya juga bagus kok, Bapak. Teman-teman kita ngajar di kelas. Tapi ini memang sangat unik sekali. Nah, yang tadi kira-kira yang mau Ibu berdua perbaiki atau ke depan ini masih perlu ditingkatkan dari diri. Kemudian mungkin apa yang perlu Bapak Ibu perlukan, ini mungkin bisa cerita enggak? Ini juga bagian refleksi kita bersama ini untuk saling menguatkan nantinya. Oke, silakan siapa Bu Astuti mungkin? Iya, kalau Tiang sendiri Pak, yang Tiang merasa kurang dalam proses dan kegiatan pembelajaran selama ini, Tiang kurang menciptakan semacam alat peraga dan praktek untuk menunjang kegiatan belajar anak-anak. Karena sekarang anak-anak itu kan lebih menyukai kegiatan praktek dibandingkan dengan kita memberi rumus, pengetahuan catatan itu kan sudah tidak relevan sekali untuk masa sekarang. Mereka lebih senang praktek dulu dan menemukan, menggali sendiri pengetahuan yang ingin kita sampaikan ke mereka. Gitu. Jadi kita hanya bertugas untuk mendampingi, mengarahkan gitu, biar mereka sendiri yang menemukan apa yang mereka pelajari. Itu yang Tiang ingin Pak. Jadi waktunya kadang-kadang terbatas. Jam segini kita harus ganti jam, guru mapel masuk itu yang belum selesai sudah harus dipotong gitu Pak. Itu aja sih Pak. Lagi gregetnya gitu, berarti ya udah harus dipotong. Biar nanti kalau udah bel gitu, wah gitu muridnya berarti bukan yes gitu ya. Kalau nanti kalau udah wah gitu berarti jadi baru gunting apa mau buat kayak pecahan gitu dengan model pizza itu Pak. Baru gunting sudah datang guru mapel masuk kan anak-anak, wah Bu Guru, akhirnya minggu depannya mungkin ketemu tanggal merah. Jadi nggak efektif sekali kayak menciptakan media pembelajaran gitu. Siap. Wah, keren ini Pak Mak, sebuah refleksi untuk kita semua ini nanti bagaimana memanajemen kelas itu dengan baik, kemudian memberdayakan anak-anaknya agar anak-anaknya itu belajar dengan baik. Bu Astuti ingin menciptakan media-media yang membuat anak itu aktif dalam belajar. Nah, kalau Bu Dewi gimana? Untuk Tiang kurang lebih sama ya seperti Bu Astuti, saya juga kurang di modul ajar Pak. Jadi misalnya saya bercerita tentang Ramayana gitu, saya kan ada tokoh-tokohnya, saya butuh udah sih sempat beberapa kelas saya memberikan ngeprint tokoh-tokoh dari Mahabharata dan segala macam Ramayana. Cuman kadang waktu nih udah yang agak mepet, yang harus mempersiapkan modul ajar, yang harus ngajar kelas 1, kelas ini beda-beda materi, jadi Tiang lumayan juga sih ngajarnya kelas 1 sampai kelas 6 nih jadi berbagai macam materi yang harus Tiang siapkan kan. Terus kalau misalnya Tiang pengen sih, saya sempat sampaikan ke bapaknya yang biasa yang menurut saya waktu ini kan ada perlombaan nih perlombaan jahitan, landing cara,
Yang. Jadi menurut Yang, mereka minimal lah orang Hindu nih sekarang tahu bagaimana bikin canang kan dan Pak. Biar nggak kita membeli dengan bukan kita mendiskriminasikan agama lain, bukan seperti itu. Jadi biar anak-anak kita bisa untuk dirinya sendiri, syukur untuk dirinya sendiri. Kalau bisa suatu saat nanti jadi dagang canang juga mereka, saya selalu bilang, kalian jangan pernah malu kalau menjadi seorang pengusaha mau jadi dagang canang suatu saat nanti. Dagang canang kalau omsetnya satu hari ribuan itu juga uang, saya seperti bilang itu. Jadi mereka itu, saya selalu tanya ke mereka, hobi kalian apa? Cita-cita kalian jadi apa? Kalian bebas memilih cita-cita, nggak kayak kita dulu harus jadi guru, harus jadi pengacara, nggak harus. Jadi sekarang apapun yang kalian dapatkan di sekolah, mau buat sandal kek, praktek buat sandal, buat jepit, itu bisa dijual online sekarang. Kita nggak perlu buat ruko, kita nggak perlu, kita jualan di rumah pun banyak sekarang omset-omset yang luar biasa. Jadi saya ingin anak-anak tersebut menyadari bahwa pembelajaran di sekolah ini bermanfaat untuk mereka ke depannya, seperti itu. Ya, Pak. Wow, Asik. mantap. Banyak yang saya pelajari hari ini, Pak Budi. Benar-benar. Oh, justru kita sebenarnya belajar dari cerita teman-teman sebenarnya ya. Saya sempat bengong-bengong dari tadi. Wow, saya belum, saya belum. Tapi Belum ngapain ini. dari segala kesulitan yang dihadapi ataupun kebahagiaan yang didapat oleh Bu Dewi dan Bu Astuti, ada hal yang mungkin dapat saya simpulkan di sini, Pak Budi. Iya, gimana, Bang? Ketakutan jangan dijadikan senjata agar murid belajar, tapi Betul. jadikanlah kesenangan untuk kemerdekaan belajar siswa gitu. Wah. Dari tadi kayaknya kalau ketakutan, siswa nggak mau belajar gitu. Dan dari tadi sesuai pengalaman Bu Astuti dan Bu Dewi, anak-anak ternyata senang belajar. Anak-anak nggak ingin ditinggal sama bu gurunya gitu. Dan itu hal yang luar biasa mungkin bagi anak-anak. Dan bagi saya juga hal yang menginspirasi bagi saya gitu. Keren. Jadi, luar biasa. Apa dikatakan Pak Komang tadi, bincang-bincang hari ini juga sangat apa ya? Jadi karena kita konteksnya kan bincang santai. Ya. Apa yang diceritakan oleh Bu Dewi, Bu Astuti sebenarnya bisa menginspirasi kita semua. Bahwasanya mengajar dengan hati, kalau saya bilang sering bergerak dengan hati, mendidik dengan hati, sepenuh hati, itu akan berbeda rasanya. Karena apa yang dilakukan oleh Bu Dewi maupun Bu Astuti, beliau ini adalah mendidik dengan sepenuh hati. Nah, saya banyak belajar hari ini dari Bu Dewi, kemudian Bu Astuti yang penuh dengan ketulusan, selalu mendidik kepada muridnya hingga kelak nanti murid-muridnya pasti akan menjadi anak-anak yang selalu ingat dengan gurunya gitu. Wah, ini luar biasa sekali Pak Mang. Pokoknya terima kasih, bincang hari ini sangat inspiratif ya. Di luar nggak ada skenario-nya ini, nggak ada Spontanitas jadi. spontanitas. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih. Sukses sama Bapak Pak Komang, Bu Dewi.